Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita masih belajar tentang zat dan perubahannya. Bagian yang keempat, yaitu kerapatan zat. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah belajar dapat menentukan massa jenis suatu benda padat, mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat pada peristiwa mengapung dan tenggelam, serta membandingkan kerapatan zat cair berdasarkan percobaan atau gambar lapisan cairan-cairan yang dicampur. Coba perhatikan dua buah bola yang sama-sama dimasukkan ke dalam air. Bola yang kecil tenggelam, tetapi bola yang besar mengapung. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena keduanya memiliki kerapatan partikel yang berbeda. Keadaan partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli berapa banyak zat itu. Contoh, massa jenis air 1 gram per cm kubik. Sesendok air, sepanci air, ataupun sekolam air, massa jenisnya tetap, yaitu 1 gram per cm kubik. Massa jenis setiap materi berbeda-beda dan dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat tersebut. Berikut adalah tabel massa jenis bermacam-macam materi. Baik, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan massa jenis suatu benda. Dalam melakukan praktek menentukan massa jenis di laboratorium, massa benda selalu dapat diperoleh dengan menggunakan timbangan. Adapun volume benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk benda-benda yang beraturan, dan untuk mengukur volume benda-benda yang tidak beraturan seperti batu, kayu, atau bongkahan logam digunakan gelas berpancur atau langsung menggunakan gelas ukur. Jadi untuk menentukan massa jenis suatu benda, yang pertama kita ukur dulu massa benda tersebut dengan menggunakan timbangan. Yang kedua, menghitung volume benda tersebut. Cara mengukur volume benda-benda yang tidak beraturan. Cara yang pertama dengan menggunakan gelas berpancuran. Jadi caranya gelas berpancuran kita isi air, kemudian kita masukkan batu, maka di sini akan terjadi tumpahan air. Tumpahan air ini kita masukkan ke dalam gelas ukur. Di sini akan nampak volume dari air tumpahan gelas berpancur tadi, maka volume batu sama dengan volume yang ada di gelas ukur ini. Kemudian cara yang kedua dengan langsung menggunakan gelas ukur. Kita isi dulu gelas ukurnya, kemudian kita masukkan benda yang akan kita ukur volumenya, maka akan terjadi kenaikan volume. Maka volume benda yang kita ukur itu sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. Ya, ini volume awal, sini volume akhirnya.
Massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume dan dirumuskan Rho sama dengan M per V. Dengan Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M massa zat, satuannya kilogram atau gram, dan V volume zat, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini. Ini objeknya ya, yang memiliki panjang 6 cm, tinggi 5 cm, dan lebar 4 cm. Dan dia memiliki massa 120 gram. Diketahui M ini 120 gram, ini massa M. Kemudian kita hitung volume dari objek ini, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6, lebarnya 4, dan tingginya 5, sama dengan 120 cm kubik. Yang ditanya adalah massa jenis, ya, yaitu Rho sama dengan berapa. Jawab rumusnya, Rho sama dengan M per V. M-nya 120 gram dan volumenya 120 cm kubik. Maka massa jenis objek tersebut sama dengan 1 gram per cm kubik. Berikutnya kita bahas mengapung dan tenggelam. Perhatikan dua buah bola dimasukkan ke dalam air, bola yang kecil tenggelam dan bola yang besar mengapung. Kenapa ini terjadi? Benda yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya akan mengapung. Sebaliknya, apabila benda tersebut massa jenisnya lebih tinggi dari mediumnya, maka benda akan tenggelam. Jadi bola yang kecil tadi dia tenggelam karena memiliki massa jenis yang lebih tinggi dari massa jenis air, dan bola yang besar dia mengapung karena memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi kesimpulannya, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan, maka bendanya tenggelam. Dan jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis cairan, maka bendanya mengapung. Ini adalah foto orang yang sedang membaca. Lokasinya ada di Laut Mati. Kenapa dia mengapung? Kenapa dia tidak tenggelam? Massa jenis air Laut Mati adalah 1,24 gram per centimeter kubik karena banyaknya kandungan garam dan mineral. Adapun massa jenis tubuh manusia adalah 0,985 gram per centimeter kubik. Karena massa jenis tubuh manusia lebih kecil, maka manusia bisa mengapung dengan mudahnya di Laut Mati. Perbedaan kerapatan atau massa jenis tidak hanya terjadi pada padatan yang dicelupkan ke dalam cairan, namun dapat juga terjadi pada dua atau beberapa jenis cairan, seperti pada gambar berikut. Ya. Di sini ada parafin, spiritus, minyak sayur, air, cairan pencuci piring, sirup, dan madu. Madu berada paling bawah. Ini menunjukkan bahwa madu memiliki massa jenis paling besar di antara massa jenis zat-zat ini. Sekarang coba perhatikan balon-balon gas yang berterbangan di udara. Kenapa balon-balon gas tersebut bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama berada di udara? Balon-balon gas tersebut berisi gas helium. Dia bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama berada di udara karena partikel-partikel dalam gas helium kurang rapat dibandingkan
berhubungan dengan partikel-partikel udara. Baik, untuk mengetahui berapa persen kalian memahami penjelasan tentang kerapatan zat atau massa jenis zat, silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Demikian penjelasan tentang kerapatan zat atau massa jenis zat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.